Barusan aku cek BI Slik, ternyata udah 390 hari. Di Kredipo status hutang dihapus tagih. Status hutang dihapus tagih ini keinginan semua orang ya. Dan di Lazada statusnya lunas. Terus yang di GoPay tidak masuk. A few moments later. Tentang BI checking atau Slik OJK ya, yang mana ini menjadi hal yang sangat menakutkan bagi teman-teman yang saat ini macet atau tidak mampu melanjutkan pembayaran hutang-hutangnya. Gimana tidak tanggung-tanggung. OJK menyampaikan bahkan BI checking sendiri bisa mengepek pada kehidupan kita, yang mana kalau kita mengajukan lamaran untuk pekerjaan itu akan ditolak karena BI checking kita jelek. Benarkah seperti itu? Saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar atau tidak mampu bayar. Dan satu hal lagi juga, ada juga salah satu follower saya yang telat bayar selama 390 hari, yang mana katanya BI checking dia dihapuskan atau diputihkan dari pinjol legal. Dia ngecek itu sudah tidak ada lagi BI checking atau call 1, 2, 3 sampai 5-nya. Berarti benar-benar sudah diputihkan. Benarkah hal ini bisa dilakukan? Dan sebenarnya berapa lama BI checking ini akan dipulihkan kembali, dan seperti apa penerapan BI checking yang mana hari ini kita kenal dengan sebutan Slik. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar atau tidak mampu bayar pinjol, ini bisa disimain sampai habis. Jangan di skip juga ya teman-teman semuanya. Ini kebetulan bisa teman-teman lihat juga. Barusan aku cek BI Slik, ternyata udah 390 hari. Di Kredipo status hutang dihapus tagih. Status hutang dihapus tagih ini keinginan semua orang ya. Dan di Lazada statusnya lunas. Terus yang di GoPay tidak masuk di. Nah, pasti teman-teman juga menginginkan kan hal yang sama. Saya juga pengen dong bang hal-hal seperti itu. Mungkin kalau hal-hal seperti ini sulit diterima dengan akal sehat, tapi kemungkinan saja ini bisa terjadi karena upgrade program, atau misalnya dari pihak Kredivonya tidak memasukkan data tersebut kepada Slik, atau hanya dimasukkan ke dalam pinjaman aktif, dan berbagai macam versi sebenarnya ya, tergantung dari pihak pelaku usaha jasa keuangan, Kredivo, Lazada, dan GoPay. Kalau memang hal seperti ini bisa terjadi gitu loh, berarti ancaman Slik cuman omong kosong semata. Nah, oke. Kita kesampingkan dulu soal pemutihan Slik dan pemutihan BI checking. Sebenarnya teman-teman semuanya, Anda paham nggak sih BI checking itu apa gitu loh? BI checking itu kan seperti Anda dimasukkan dalam daftar cekalan, bahwa Anda dicekal, ke depannya Anda tidak bisa meminjam lagi. Nah, ini sebenarnya ya, pihak bank sendiri ketakutan ketika menjatuhkan sanksi ini kepada diri Anda. Gimana tidak teman-teman? Mengingat kebebasan pay later dan pinjaman online hari ini yang kian marak, ini akan menjadi musuh tersendiri bagi semua perbankan yang ada di Indonesia. Kalau seandainya semua nasabah yang bermasalah langsung buru-buru di blacklist, langsung buru-buru dimasukkan ke dalam daftar hitam, masuk dalam Slik dengan call 3 sampai 5, ini berbahaya dan berdampak sangat signifikan untuk semua perbankan yang ada di Indonesia. Karena satu-satunya poin tertinggi sebelum tim analis menentukan calon si borrower atau si marketing mengambil data calon si peminjam, BI checking menjadi sasaran utama. Slik menjadi target paling awal untuk dilakukan pemeriksaan sebelum dilanjutkan untuk pemrosesan. Bayangin teman-teman semuanya, saat ini saja di beberapa data yang ada, 120 juta masyarakat Indonesia saat ini sedang bergelut dengan pinjaman online dan pay later. Bayangin kalau setengah dari itu bermasalah. Sementara setiap kategori bermasalah itu akan tercatat di dalam Slik. Tunggakan di atas 90 hari itu akan masuk dalam call 1 atau call 2. Belum lagi tunggakan yang sampai di call 5 180 hari lebih. Ya, ini luar biasa teman-teman.
Kalau memang Slick ini pada akhirnya harus menjadi patokan awal, saya rasa yang harus khawatir, yang harus ketakutan itu bukan kita sebagai peminjam, tapi pihak bank sebagai si kreditur. Mereka sebagai si pemberi pinjaman. Ini akan khawatir terlalu berlebihan. Ya, kenapa mereka harus khawatir? Karena mereka tidak akan mungkin bisa menjual uang kepada Anda dengan namanya yang sudah bermasalah. Nah, kalau ini terjadi dengan skala yang cukup besar, ini bahaya, teman-temanku. Ya, sebenarnya kalau kita analisa, teman-teman yang selalu ketakutan soal BI checking, soal Slick, sebenarnya ini perputaran arah aja gitu loh. Mereka sengaja memutar arah dalam hal ini supaya BI checking ini Anda yang menjaga, padahal mereka yang takut. Mereka yang ketakutan kalau namamu masuk BI checking, mereka tidak bisa menjual uang kepada dirimu, otomatis mereka tidak mendapatkan keuntungan. Tapi mereka putar balik, bagaimana caranya supaya Anda lah yang menjaga BI checking ini, Anda yang menjaga Slick ini, supaya dengan dalih Anda akan diuntungkan nantinya. Kalau Anda tetap menjaga nama baik Anda, akan besar peluang Anda akan banyak hutang. Itu aja yang tidak mereka sebutkan. Karena BI checking tujuannya untuk berhutang. Tidak ada tujuannya untuk hidup. Orang mau cacat seperti apapun kehidupan BI checking dia tetap berjalan kok hidup dia. Tetap normal kok. Tapi BI checking ini gunanya untuk berhutang. Jadi kalau dibentuk oleh bank, semakin bagus BI checkingmu, semakin bagus Slickmu, semakin besar hutangmu, nanti orang-orang takut. Makanya mereka bilang, tolong ya dijaga namanya, tolong tepat-tepat ansurannya, sayang ini sudah masuk dan bla bla segala macam. Pihak bank pasti akan merayu Anda sedemikian rupa. Nah, fungsi Slick ini gunanya hanya untuk berhutang. Ya, jadi nggak ada yang perlu teman-teman khawatirkan tentang Slick, tentang BI checking. Ini sebenarnya kalau Anda berpikir dengan logika, bukan ranah Anda lagi. Sudah seharusnya pihak bank yang menjaga BI checking itu. Sudah seharusnya pinjol dan leasing yang menjaga BI checking itu. Karena BI checking kebutuhan bagi mereka. Bagaimana caranya mereka mendapatkan nasabah kalau nasabah BI checkingnya banyak yang jelek? Ya kan? Tapi hebatnya mereka diputar balikan. Nah, kita pun juga ikut-ikutan dalam rombongan itu. Ikut-ikutan juga ketakutan, ikut-ikutan juga kecemasan. Bahkan sampai, wah mencari kerja pun kalau BI checking jelek, kita nggak bisa diterima di sebuah perusahaan. Iya, kalau perusahaannya perbankan sih oke aja. Ya, perusahaan menerapkan hal itu karena dia tidak mau ribet. Kalau ada BI checking yang bermasalah, otomatis masih ada hutang yang belum terselesaikan. Kalau ada hutang yang belum terselesaikan, kalau Anda diterima kerja, takutnya mengganggu ke perusahaan itu. Kan cuman itu, dan lagian tidak semua perusahaan menerapkan syarat BI checking dalam penerimaan pekerjaan, kecuali asuransi, pihak bank, pihak perbankan, yang jelas orang-orang yang berkecimpung dengan biaya jasa, bidang jasa-jasa seperti ini. Ya. Habis itu kita balik lagi ke yang di awal tadi. Benarkah 390 hari itu BI checking dihapus? Ya mungkin saja itu tidak dilaporkan oleh pihak Krediponya, pihak Lazadanya, atau pihak GoPay-nya. Dan sebenarnya berapa lama BI checking ini akan terhapus? Benarkah BI checking ini akan hilang sendiri? Kalau saya tidak salah, ini kalau tidak salah ya, kita nggak tahu nih aturan di OJK itu seperti apa. Nanti validnya teman-teman bisa bertanya ke otoritas jasa keuangan. Ada yang bisa dihapus 24 bulan sampai 60 bulan. Biasanya sudah hilang. Tapi ada juga dengan yang jumlah cukup lama. Ada yang sampai 10 tahun. Ada juga yang tidak terhapus sama sekali. Nah, untuk informasi valid dan detailnya hal ini sesuai dengan undang-undang OJK, coba tanyakan ke OJK langsung. Karena hal ini selalu ditutupi. Ya, kalau orang-orang tahu batasan tertentu nama dia masuk dalam BI checking, nanti orang-orang hanya mengandalkan berhenti bayar hutang selama itu aja, nanti kan diputihkan. Takutnya seperti itu. Makanya hal ini disembunyikan. Coba Anda tanya tentang BI checking kalau memang ini sangat dibutuhkan ya. Teman-teman semuanya, coba Anda tanya ke otoritas jasa keuangan. Tapi pertimbangkan lagi, BI checking bukan nyawa dalam kehidupan kita sehari-hari. BI checking hanyalah bahan untuk Anda menambah hutang Anda. Kalau Anda berkesimpulan lain, semakin jelek BI checkingmu, semakin rusak Slickmu, semakin kecil hutangmu. Tapi justru sebaliknya, semakin bagus ya semakin besar lagi peluang kamu untuk berhutang. Cocok nggak teman-teman semuanya? Jadi nggak usah terlalu fokus soal Slick dan BI checking. Hari ini fokusnya gimana? Gimana caranya menambah nominal tabunganmu? Semakin banyak tabunganmu, semakin jadi prioritas kamu di sebuah bank tersebut.
Itu yang paling terpenting, rajin menabung, prepare keuangan, hindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, jauhi hutang-hutang yang hanya memenuhi suatu keinginan. Dengan begitu, kamu akan terjauhkan dari hutang-hutang yang tidak diperlukan. Dan kedepannya pun juga kamu tidak perlu bergantung dengan hutang kalau hanya semata untuk mewujudkan suatu keinginan. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu untuk teman-teman semuanya, terutama yang masih takut dan khawatir soal penerapan BI checking atau slick. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam. Nafsu Anda tadi yang tidak mau membatasi. Padahal kalau memang sudah menyatakan tidak mampu, keadaan sudah tidak memungkinkan, tinggal berhenti bayar pinjol, apa susah untuk berusaha kan? Apakah setelah kalian menyatakan tidak mampu bayar ini kalian berhenti berusaha? Kan tidak. Kalian tetap berusaha, kalian tetap bekerja. Kalau misalnya nanti ada gangguan itu seperti di telepon, seperti di WhatsApp, seperti di ini, kalau memang benar-benar sudah tidak mampu, benar-benar sudah tidak sanggup, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini buat teman-teman semuanya yang masih terjerat pinjol ya, yang menyatakan benar-benar sudah tidak mampu bayar, benar-benar sudah tidak sanggup bayar, dan teman-teman masih mencari resiko apa yang akan didapati dan apa yang harus dilakukan. Ya kan, itu yang menjadi sumber permasalahan sampai detik ini. Dan teman-teman juga khawatir tentang penyebaran data, habis itu tentang debt collector yang datang ke rumah. Nah, kebetulan teman-teman semuanya, Anda simain video ini sampai habis, jangan di skip ya, biar Anda tahu poin apa yang harus Anda lakukan buat kedepannya. Ini untuk terkhusus buat teman-temanku, karena saya hanya membahas soal pinjol legal atau pindar resmi ya, yang resmi dari OJK. Kalau memang benar-benar sudah tidak mampu, saya selalu berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, lebih baik berhenti bayar pinjol. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada terjadi gali lubang tutup lubang ya. Karena kebanyakan yang saya perhatikan, dia sudah menyatakan tidak mampu, dia sudah menyatakan tidak sanggup. Oke, sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup, bahkan bermacam-macam problem yang mereka sampaikan, mulai dari pekerjaan yang sudah tidak ada, usaha yang menurun, atau pengeluaran yang terlalu banyak, habis itu double dengan biaya anak sekolah dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau memang sudah tidak mampu, karena tidak ada satu orang pun yang bisa memaksamu untuk terus membayar kalau kamu sudah menyatakan tidak mampu. Makanya saya selalu ambil hal yang seperti tadi teman-teman semuanya, lebih baik berhenti bayar daripada Anda memaksakan diri untuk terus membayar, yang pada akhirnya hutang bukan malah berkurang, tapi hutang malah bertambah. Ini sudah banyak teman-teman kita yang mengalami hal seperti itu ya. Demi mengejar targetnya saya juga nggak tahu ya, targetnya terkadang ada yang pengen merawat hutang, ada yang pengen merawat limit gitu loh. Demi mengejar target tersebut, dia berlomba-lomba gali lubang tutup lubang, bahkan ya sampai menggadaikan aset ke bank, sampai menjual rumah, sampai menjual, pokoknya banyak hal teman-teman semuanya. Nah, hutang ya itu tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan cara yang seperti itu. Semakin Anda ikuti hal-hal seperti tadi, gali lubang tutup lubang, menggadaikan aset yang ada, hutang Anda bukan berkurang tapi bertambah. Mungkin seketika kepanikan Anda akan teratasi saat itu, tapi kepanikan ini akan terulang lagi karena lubang baru sudah terbuka. Makanya alangkah baiknya kalau memang menyatakan oh sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup, dan Anda tahu oh 3 hari lagi atau 4 hari lagi duit saya mungkin nggak ada, atau gaji saya belum keluar, ya udah Anda tahan di posisi itu dulu sementara ya. Mungkin Anda akan dibebankan sama denda. Oke, Anda dibebankan sama denda. OJK selalu berulang kali juga, saya dengar OJK setiap kali konferensi pers selalu menyampaikan, nggak usah takut, nggak usah lari, tinggal dinegosiasi. OJK menyampaikan seperti itu, tinggal dinegosiasi. Nah, kalau teman-teman ingin ada itikat baik juga untuk menyelesaikan hal ini, Anda juga bisa mengikuti jejak tadi. Anda bisa negosiasi. Pertanyaannya adalah, banyak pihak dari penyelenggara tidak mau dinegosiasi. Ya sudah, yang penting kita sudah mengikuti sesuai dengan arahan OJK, sesuai dengan kemampuan kita.
Tapi kalau di saat bersamaan, Anda di saat jatuh tempo, duit sudah tahu tidak ada, tapi Anda harus buru-buru, ini harus selesai juga hari itu juga, harus beres juga hari ini juga gitu loh. Ini berbahaya teman-teman semuanya. Berbahayanya itu adalah Anda nantinya akan diantar pada hutang yang sangat besar. Yang semula hanya 1 atau 2 aplikasi akhirnya menjadi 5, akhirnya menjadi 6, akhirnya menjadi 10, 15. Itu akan berkembang biak seiring dengan logika Anda tadi yang tidak mau menghentikan, nafsu Anda tadi yang tidak mau membatasi. Padahal kalau memang sudah menyatakan tidak mampu, keadaan sudah tidak memungkinkan, tinggal berhenti bayar pinjol, apa susahnya? Tinggal berhenti bayar pinjol, apa susahnya teman-temanku? Ya kan? Bahkan ada yang gila, bang cara galbay gimana? Cara galbay ya gimana? Yang namanya galbay itu gagal bayar. Kita gagal bayar itu dituntun karena duit kita nggak ada. Jadi galbay itu nggak ada caranya. Galbay itu kita dituntun karena fakta keadaan. Ya, tapi kalau kamu tanyakan apa yang harus kita lakukan setelah kita galbay, mungkin kita bisa bekerja, mungkin kita bisa berusaha lagi gitu loh. Kan tidak berhenti kan kalian untuk berusaha kan? Apakah setelah kalian menyatakan tidak mampu bayar ini kalian berhenti berusaha? Kan tidak. Kalian tetap berusaha, kalian tetap bekerja. Kalau misalnya nanti ada gangguan itu seperti di telepon, seperti di WhatsApp, seperti di email, dan ini malah mengepek untuk Anda berproses, mematikan semangat Anda, ini kan masih bisa kita atasi dengan cara kita memutus semua komunikasi yang terhubung. Yang penting saat ini, kalau memang benar-benar sudah tidak mampu, benar-benar sudah tidak sanggup, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Karena kesalahan fatal itu terjadi di posisi ini. Banyak orang yang ingin buru-buru, cepat-cepat, yang penting DC tidak datang ke rumah, data tidak disebar. Kita nilai dulu. Ya, DC datang ke rumah ini kita dapat informasinya dari mana? DC yang mau berkunjung ke tempat kita ini kita dapat informasinya dari mana? Oh, kita dapatnya dari telepon bang, berarti telepon yang bermasalah. Kita dapat dari WhatsApp bang, WhatsAppnya bermasalah. Emailnya bermasalah, berarti komunikasi kita bermasalah kalau kita ketakutan soal kunjungan debt collector ke rumah. Nah, lagian juga ya, kalaupun debt collectornya datang ke rumah, ini bukan suatu hal yang menakutkan juga. Nggak perlu juga kita takut-takuti diri kita, nggak perlu juga kita besar-besarkan dengan hal-hal yang tidak-tidak gitu loh. Tinggal kita berdamai aja dengan keadaan, ya sudah, kalau DC mau datang, ya nanti saya jelaskan biar mereka melihat langsung fakta yang terjadi. DC itu cuman orang suruhan. Mereka paling ujung di sebuah perusahaan perbankan. Tugas mereka adalah menanyakan kenapa si debitur belum melakukan pembayaran. Mereka tidak ada kuasa untuk mengambil keputusan di lapangan. Makanya ketika teman-teman berkomunikasi dengan DC, jangan pernah memberi kesempatan untuk mereka melakukan penindakan terhadap diri Anda atau melakukan penekanan terhadap diri Anda. Makanya penting dulu tuh kita cek ID card mereka benar atau tidak mereka perwakilan dari perusahaan. Habis itu kita lihat lagi nih surat tugas mereka seperti apa. Surat tugas mereka yang mana mereka ditugaskan untuk mendatangi kita. Apa isi di dalam surat tugas itu? Habis itu sertifikat profesi di bidang penagihannya. Dia sudah paham belum bagaimana mekanisme menagih, bagaimana SOP dalam menagih, apa aturan dalam penagihan, mereka sudah paham atau belum? Nah, jadi jangan dibesar-besarkan teman-teman semuanya. Makanya itulah pentingnya kita mengcek semua kelengkapan dari si debt collector tadi. Dan habis itu lagi teman-teman semuanya, seringkali juga, bang kalau saya tidak melakukan pembayaran pas jatuh tempo, itu data saya langsung disebar keluar kondar. Teman-teman sudah mendengar belum bahwasanya tidak boleh menyebarluaskan informasi si debitur yang berhutang? Itu sudah diatur dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Tapi ini tidak menutupi kemungkinan debt collector akan melakukan hal yang sama. Cuman sebelum teman-teman mengalami ketakutan atau terfokus dalam satu permasalahan yang seperti ini, alangkah baiknya coba dicek dulu, ceknya seperti apa. Sejauh Anda mengalami kecemasan tadi tentang sebar data tadi, atau mereka menghubungi di luar dari kontak darurat yang telah kita ajukan, teman-teman semuanya sudah pernah belum mendapatkan laporan? Laporan itu contoh, kita menjadikan si A dan si B menjadi kontak darurat, cuman A dan B yang kita jadikan sebagai kontak darurat. Tiba-tiba teman kita yang bernama si C atau D dan lain sebagainya itu mengetahui hutang-hutang kita. Nah, itu baru namanya mereka menyebarkan data di luar dari kondar.
Tapi sejauh hanya si A dan si B yang menyampaikan, ya contoh menyampaikan, tadi ada yang menelpon menanyakan keberadaanmu. Ya, kamu ada apa? Mereka tidak menyebutkan juga mereka dari mananya, yang jelas dia hanya menelpon di mana si ini. Ya, berarti itu tidak menyebarkan data karena memang kontak darurat itu tujuannya adalah untuk menanyakan keberadaan si debetur ketika si debetur tidak bisa dihubungi. Tidak ada juga kontak darurat ini dijadikan sebagai sarana tempat menagih. Nah, sebelum teman-teman buru-buru takut tentang hal itu, selalu memicu otak Anda ke arah yang negatif seperti itu, alangkah baiknya dicari dulu tuh pembuktiannya. Apakah hal yang kita takuti ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Sudah ada orang yang melaporkan? Ya, kalau Anda pengen tahu kapan sebenarnya mereka akan menghubungi kondar kita atau di luar kondar kita, biasanya, ini biasanya, sesingkat pengalaman saya, pinjol-pinjol ini 1 hari menjelang jatuh tempo, kalau mereka mau menyebarkan data Anda itu sudah disebarluaskan. Apalagi 1 hari setelah jatuh tempo. Ya, tapi kalau Anda bilangin, Bang, saya galbay sudah 1 bulan, saya galbay sudah 2 bulan, ya, apakah mereka akan menghubungi di luar kondar saya? Nah, sementara 1 hari menjelang jatuh tempo aja penekanan itu sudah ada. Oke, apalagi 1 hari sebelum jatuh tempo. Ya kan? Sekarang teman-teman sudah mengalami telat bayarnya itu selama 1 bulan, tapi masih saja bertanya, apakah mereka menyebarkan data? Ya, itu namanya teman-teman sengaja mencari permasalahan yang jelas-jelas faktanya tidak ada. Oke, kalaupun teman-teman mendapatkan misalnya, balik lagi kita ke poin tadi. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan misalnya, saya tahu ini dari telepon sih Bang, saya tahu ini dari WhatsApp, saya tahu ini dari email. Berarti masalahnya di komunikasi, bukan masalahnya di penyebaran data. Karena teman-teman tidak mampu mendapatkan chat-chat yang seperti ini sehingga membuat pemikiran teman-teman melalang buana yang tidak jelas, makanya hal itu terjadi. Ya, jadi saya sarankan kalau memang sudah tidak mampu bayar, ya sudah, tinggal berhenti dulu sejenak. Bagaimana nanti Bang kalau misalnya kami sudah mencoba berusaha, kami sudah mencoba bekerja nih, ya kami kumpulkan duitnya semuanya, ternyata duit kami tidak terkumpul juga dan tidak mampu juga, bahkan galbaynya telatnya bahkan sampai sudah 1 tahun 2 tahun, iya sudah, berarti fakta hidup mengantarkan kita untuk menerima risiko yang ada. Apa risikonya? Nama kita tercatat dalam skor kredit bermasalah, itu yang sering kita sebut dengan SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nanti di sana akan tercatat tuh kita telat 1 tahun 2 tahun, catatan hitamnya call 1, call 2 sampai call 5. Ya, itu risikonya. Oke, teman-temanku semuanya, dan mudah-mudahan teman-temanku jangan ada lagi yang stres-stres yang tidak menentu, panik yang tidak jelas. Ya, saya paham ketakutan Anda seperti apa, cuman ya Anda sudah saatnya mendapatkan supportan dan dukungan secara internal. Oke, dan Anda carilah waktu-waktu tertentu, cari waktu-waktu yang paling tepat, coba ceritakan dan diskusikan dengan keluarga yang paling terdekat, biar Anda mendapatkan supportannya. Jangan selalu ditutupi, jangan selalu berdiam diri, hanya mengurung diri, membatasi diri, bersandiwara seakan-akan semuanya baik-baik saja, padahal Anda sudah hancur. Ya, justru itu yang akan menjadi beban berat. Mudah-mudahan ini bisa teman-teman praktekkan dan membantu sedikit kebuntuan yang ada dalam pemikiran Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.